Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sore hari ini masuk di hadis nomor 18. Oh, belum selesai? Ya. Oh, 17 belum selesai. Ada bagian saya poin 4 Iya. Mana saja ya, lupa. Hadis ke-17. Ihsan sudah ya, pengertian ihsan, unsur-unsur ihsan sampun. Kemudian Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah, itu kalau kamu bunuh lakukan ya berlaku ihsanlah dalam pembunuhan saja. Baru bertanya di sini sampai di situ ya. Itu Pak. Salam. Sudah ini terlambat. Oh ini itu. Baik, kemarin sudah kita pelajari pertama tentang makna ihsan ya. Ihsan ini bisa dalam pengertian kualitas tindakan ya. Betul nggak Mbak Desa? Kualitas tindakan atau kualitas amal. Ihsan bisa dalam pengertian jenis perbuatan yang baik. Konotasinya konotasi umum maksudnya dalam hubungan sosial. Ihsan dalam makna ihsan dalam makna kualitas tindakan atau kualitas amal diungkap dalam hadis Nabi. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan dalam pengertian kualitas tindakan atau kualitas amal kita dapati melalui hadis Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Muhammad, beritahu kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah anta'budallaha, hendaklah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, tetapi jika engkau tidak melihatnya, fa innahu, sesungguhnya dia Allah yaraka, melihat engkau. Kados pundi nalika nindakake ibadah kados dene pirsa langsung ngadhep langsung dhateng Gusti Allah,
menawi boten saged ngraosaken saestu nembe dipun pirsani Gusti. Melakukan ibadah, ketaatan, amal baik seperti menghadap langsung kepada Allah atau merasakan betul sedang diawasi oleh Allah, itu pasti berkaitan dengan kualitas. Orang sembrono ngoten. Paham ya? Nek ngaji saiki langsung diawasi oleh orang yang sangat kita hormati, niku ngaji luwih tenanan to nggih. Arep amok kuwi rawani. Arep slonjor yo ditiapet gitu. Karena berusaha untuk dalam posisi sebaik mungkin, dalam sikap sebaik mungkin, itu ihsan dalam makna kualitas amal. Sehingga Nabi mengungkapkan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, jika tidak sesungguhnya dia melihat. Dengan demikian, ihsan ini ada dua tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah seperti melihat Allah, musyahadah dalam bahasa tasawuf. Musyahadah. Jadi kalau tingkatan ihsan berdasarkan ini, maka ihsan itu ada dua tingkatan. Satu, musyahadah, melihat Allah dengan mata batin. Dua, muraqabah, tingkatan di bawahnya muraqabah. Muraqabah merasakan betul sedang diawasi oleh Allah. Nah, ihsan dalam pengertian kualitas tindakan atau kualitas amal, kemarin kita sampaikan ada tiga unsurnya. Ada tiga unsurnya dalam pengertian ini. Unsur-unsurnya ada tiga. Nah, saya minta nomor satu, niat. Ikhlasun niyah, ikhlasun niyah, niat yang ikhlas. Dua, itqanul amal. Itqan, amal yang profesional. Itqan. Tiga, jaudatul adab, penyelesaian yang tuntas. Itu unsur-unsurnya. Jika memenuhi unsur-unsur ini, maka amal tersebut disebut amal yang ihsan. Dan di awal hadis Nabi sampun dawuh, innallaha katabal ihsan. Sejatosipun Gusti Allah wajibaken kita sedaya supados ihsan. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan ala kulli syai'in, dalam segala. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku ihsan dalam segala hal. Maka dalam mana ini, panjenengan saged cepipun penggalih saestu luar biasa agama kita ini. Luar biasa dos pundi. Kualitas dalam melakukan satu tindakan, satu amal niku dihukumi sebagai hal yang wajib. Itu artinya agama ini mengajarkan kita ya tentang orientasi terhadap kualitas dalam melakukan satu tindakan. Boten pareng saksa. Agama ini mengajarkan kualitas dalam melakukan amal. Tidak boleh asal-asalan. Dan justru pada aspek inilah, pada aspek kualitas pelaksanaan amal inilah penilaian ya Allah terhadap masing-masing kita. Nah, sakit maus di surat
Al-Mulk ayat 2. Kenapa dengan Al-Mulk ayat 2? Biasanya kalau malam sebelum tidur baca Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum untuk menguji kalian. Napa ingkang pun uji, apa yang diuji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ahsanu amala, ihsan. Amal yang ihsan. Ini kan pun uji, ini yang diuji. Pengujiannya pada kualitas amal yang dilakukan. Ya. Jenis amalan itu sendiri merupakan amal yang baik, perbuatan yang baik. Pelaksanaan amal baik itu pun juga dengan cara yang baik. Kualitas baik satu amal itu kados pundi? Al-Fudail bin Iyad menjelaskan ahsanu amala itu seperti apa dalam dua apa namanya? Poin penilaian, dua unsur yang harus terpenuhi. Satu terkait dengan niat, dua terkait dengan kaifiyat. Niatipun kados pundi harus ikhlas lillahi wahdah. Al-ikhlas kalau kalian balik yang di sini karena ikhlas itu orang nasi ketok. Ilahi ada seninya. Ya, niat ikhlas. Ikhlas itu lillahi wahdah, semata-mata karena Allah. Kaifiatnya terus pundi? Kaifiat itu tata cara. Al-ittiba. Kaifiatnya harus al-ittiba. Apa ittiba itu? Ala millati Rasulillah. Apa nih? Copot lebih gede so. Udah gede. Copot itu. Kamu tak kayak dulu. Jujur. Sama nak.
kesalahan. Gila. Jadi kita amal ini. Idola sudah. Mana sini season foto terjadi. Ini ya. Ini tata cara. Ini kalau dirinci nanti masuk dia 3 poin ini. Ittiba untuk mengikuti Rasul, ala millati Rasulullah, mengikuti ya milah agama tata cara yang diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan Rasulullah dirinci di sini itqan dan jaudatul adab. Profesional dan diselesaikan dengan tuntas. Dan ini pertama, ihsan dalam pengertian kualitas tindakan atau kualitas amal. Dan sekali lagi ini wajib, Allah mewajibkan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ya kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala hal. 1, hukumnya wajib. 2, berlaku dalam segala hal. Tidak hanya sholatnya, tidak hanya baca Qur'annya, tidak hanya puasanya, ya, tapi juga ihsan dalam segala amal baik yang diperintahkan oleh Allah. Silaturahim, ya, kemudian berbicara, duduk, bergaul dan sebagainya, berlaku kewajiban ihsan. Yang kedua, ihsan. Ya, istilah ihsan di dalam Quran selain bermakna kualitas amal atau kualitas tindakan juga dimaknai sebagai perbuatan yang baik. Konotasi umumnya dalam hubungan sosial. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 177. Kalau di bagian ini nanti ini Al-Mulk ayat 2, kemudian juga surat Al-Ankabut 69. Di ayat 177 surat Al-Baqarah, ihsan itu diurai dalam perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dalam hubungan dengan manusia. Di sini sebutkan. Al-Baqarah 170. Wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Laisal birra. Ya. Wa'atal mala hubbihi dan seterusnya. Wa'atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Kebaikan ya dalam hubungan sosial. Nah, ini disebut ihsan setidaknya di buku kuliah akhlak Ustaz bin Ilyas, beliau menyimpulkan ayat ini bahwa takwa adalah perpaduan harmonis antara iman, Islam dan ihsan.
Beliau menyebut wa atal mala ala hubbihi dan seterusnya sebagai ihsan, ya. Man amana billah wal yawmil akhir dan seterusnya itu iman. Wa qama sholah wa ata zakat itu Islam, yang disebut cuma itu. Perpaduan ketiganya itulah takwa dalam penjelasan Ustadznya ini. Ya. Jadi ihsan dalam ayat ini adalah dalam makna kebaikan-kebaikan sosial. Nah, kembali merujuk di awal hadis, ini diwajibkan ya. Innallaha katabal ihsan. Sungguh Allah mewajibkan kita berlaku ihsan. Maka mewujudkan kebaikan dalam hubungan sosial itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Nah, setelah kalimat pokok ini, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, lalu Nabi menyebut kalimat berikutnya adalah contoh kasus, ya. Bukan pembatasan, pembatasan makna ihsan dalam apa yang disebutkan berikutnya, tetapi apa yang disebutkan berikutnya adalah contoh kasus aplikasi ihsan. Contoh kasus praktek ihsan itu sebenarnya, ya. Baik dalam makna pertama maupun dalam makna kedua. Dalam makna kedua, di sini dua kasus yang disebut oleh Nabi terkait dengan membunuh dan menyembelih. Jadi kalimat berikutnya ini contoh kasus. Contoh kasus untuk memperjelas makna ihsan agar bisa kemudian kita mempraktekkan contoh kasusnya. Disebut di dalam hadis ini dua hal. Satu, membunuh. Memang diambil contoh kasusnya ekstrim membunuh, sehingga nanti kita menjadi tahu bahwa dalam sesuatu yang persepsi umum manusia tentang membunuh ini sesuatu yang buruk, negatif, sadis, kejam gitu ya. Tapi Islam mewajibkan berlaku ihsan dalam membunuh. Nah, ini menjadi menarik di situ. Ya. Kemudian juga dalam masalah menyembelih. Ini pada orang, pada binatang ya. Itu ada juga yang menyembelih orang ya. Ya, dua kasus ini diangkat oleh Nabi untuk menjelaskan makna ihsan. Fa'idha qataltum, maka jika kalian membunuh, fa'ahsinul qitlah, fa'ahsinu, maka hendaklah kalian berlaku ihsan, al-qitlah dalam pembunuhan. Kapan kasus pembunuhan itu terjadi dalam konteks Islam yang kemudian nanti berlaku kewajiban ihsan? Bisa dalam kasus peperangan jihad fisabilillah, bisa dalam penegakan hukum yang hukumnya harus hukum bunuh seperti qisas, rajam dan seterusnya. Ya. Maka berlaku ihsan menjadi kewajiban dalam praktek-praktek membunuh. Di sini nanti akan tampak perbedaan sama-sama membunuh dalam tuntunan Islam dan membunuh dengan mereka tidak menggunakan tuntunan. Perang misalnya, peperangan di dalam Islam itu syarat dengan akhlak. Disitulah ihsan. Ya. Tidak boleh melakukan pembunuhan tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Ya, yaqtuluna nafsa bighairil haqqi, sering disebutkan dalam Quran. Membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Maka alasannya harus bisa diterima terlebih dahulu. Ya. Apakah karena peperangan jihad fisabilillah, apakah karena membela diri, apakah karena menyelamatkan harta dan seterusnya, yang itu bisa dibenarkan.
Lalu tata caranya pun juga diatur. Dalam peperangan fisabilillah sekalipun tidak boleh merusak atau merobohkan tempat ibadah, tidak boleh membunuh perempuan dan anak-anak, tidak boleh menebang atau merusak pohon-pohon atau membumi hanguskan, tidak diperbolehkan. Itu aturan peperangan di dalam Islam. Kan dalam persepsi umumnya orang ini seolah-olah sesuatu yang mustahil. Perang kok mikir koyo ngono ae. Sopan santun. Sopan banget. Emang begitulah. Itu dipraktekkan. Ya, dipraktekkan di dalam itu. Inilah perbedaannya, karena dalam Islam peperangan itu bukan untuk menghabisi, peperangan itu bukan untuk menghancurkan. Peperangan itu justru untuk menghentikan kezaliman, menghadirkan kedamaian. Kalau pihak musuh itu mau berdamai, kan perang dihentikan. Di dalam Islam begitu. Opsinya kan 3. 1, masuk Islam. Enggak masuk Islam, boleh tetap dengan kekafirannya, tapi mau hidup damai. Enggak mau tetap kafir dan memusuhi Islam, kalau ini baru berlaku perang. Ya. Itu pun masih dengan akhlak-akhlak seperti itu. Nah, begitupun dalam penyembelihan, sekalipun untuk binatang. Oke. Jangan mentang-mentang binatang lalu semena-mena. Islam tetap mewajibkan berlaku ihsan dalam penyembelihan. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau engkau menyembelih, berlaku ihsanlah dalam penyembelihan. Terus diberi beberapa penjelasan secara teknis. Ihsan dalam penyembelihan seperti apa? Wal yuhidda safratahu wal yurihda bihatahu. Dua yang disebutkan di hadis ini ihsan dalam penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yuhidda ahadakum safratahu. Pertama. Yang kedua, wal yuhidda ahadukum safratahu fal yuridda bihatahu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Menajamkan pisaunya. 2, fal yurid dzabihatahu. Fal yurid, hendaklah membuat senang dzabihatahu, binatang sembelihannya. Pisau tajam, sembelihan senang. Di prakteknya tanya Pak Widi ya, sudah sembelihan. Caranya bensin dibeli ora loro-loro banget, nyaman ya. Saat disembelih seperti apa? Pisau harus tajam, sembelihan senang. Di antara rinciannya yang dijelaskan oleh para ulama, misalnya
tidak boleh mengasah pisau di hadapan binatang sembelihan yang mau disembelih. Ya boleh, stres. Ya. Ya. Tidak boleh juga menyembelih di hadapan binatang sembelihan lain yang akan disembelih. Ya. Yang ketiga, disembelih pada bagian yang segera mematikannya. Namanya wata pokok itu. Kerongkongan apa ya? Ada tiga bagian. Itu yang harus potong agar segera mati. Baik, jadi sekali lagi yang disebut di hadis ini contoh kasus. Ya, kenapa dipahami contoh kasus? Karena di awal hadis sudah jelas ala kulli syai'in, itu mencakup banyak hal. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku ihsan dalam segala hal. Kalau kemudian disebut di hadis ini dua, itu berarti hanya contoh. Karena ala kulli syai' itu mencakup ya banyak hal yang lain, tidak hanya dua. Sehingga penyebutan dua ini hanyalah contoh kasus saja. Yang menarik untuk dicermati, kenapa kok yang dipilih contoh kasusnya ini? Karena dalam kasus membunuh, menyembelih, ini persepsi umumnya mungkin tidak ada kewajiban untuk berlaku ihsan. Ya, yang sering terlibat itu dominasi emosi, nafsu. Tapi Islam membimbing kita dalam persoalan yang di situ nafsu bisa dominan, itu harus dikendali. Nah, itu indahnya kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu menuntaskan hadis ke 17 ya, yang kemarin ya, belum dibahas.